Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman, program studi Aquaculture 2020. Di sini kami akan menyampaikan sebuah penyuluhan dengan tema yaitu teknologi perairan terkini, dengan tujuan untuk memotivasi dan melatih para masyarakat untuk meningkatkan dan menambah daya masyarakat tersebut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rona Pratama Putra, dan di sini saya ditemani oleh anggota kelompok saya. Yang pertama ada Dinas Maranti, yang kedua ada Aislulu Nasihah, dan yang ketiga ada Syarifatul, yang keempat ada Isnaini, yang kelima ada Hafiz Rizka, yang keenam ada Muhammad Khairul Yahya, dan yang terakhir yang ketujuh ada Atala. Materi yang akan kami sampaikan kali ini adalah tentang Squiflock. Squiflock merupakan singkatan dari sistem aquaponik dan bioflock. Berikut merupakan contoh video Squiflock gabungan dari aquaponik dan bioflock. Squiflock merupakan penggabungan antara sistem pemeliharaan ikan dengan metode bioflock, di mana air kolam juga akan dimanfaatkan untuk menanam sayuran dengan metode aquaponik. Sistem aquaponik dan bioflock ini dapat bekerja dengan baik sebagai sistem budidaya yang paling sederhana dan menghasilkan panen ikan serta sayuran sekaligus. Teknologi aquaponik yang terintegrasi dengan bioflock diharapkan dapat mengatasi permasalahan pangan, terutama untuk kebutuhan pangan dari protein dan sayuran. Nama saya Syarifatul Khairiyah dengan NIM L1B020039. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan kolam bioflock dan airflock. Pembuatan kolam bioflock, alat yang digunakan tang, gunting, gergaji, penggaris, dan kawat. Bahan yang digunakan adalah besi wermes, terpal bulat, pelindung, kabel tias, penyambung siku, dan sambungkan besi wermes sesuai ukuran terpal. Ikat sambungan dengan kawat. Siapkan penggaris dan ukur pipa sesuai jari-jari kolam dan dilebihkan 20 cm yang akan digunakan sebagai saluran outlet kolam. Pasang penyambung siku pada setiap ujung pipa. Pindahkan kerangka kolam ke tempat yang diinginkan dan selanjutnya pasang pipa outlet. Sebelumnya pada dasar kolam digali terlebih dahulu dan masukkan pipa ke tanah kurang lebih 15 cm dari dasar kolam. Ratakan kolam dan diusahakan rendah di bagian titik outlet. Pasang taplak sekeliling besi wermes yang bertujuan agar kolam terpal lebih kokoh dan meningkatkan ketahanan terpal. Tambahkan alas pada bagian bawah dan selanjutnya pemasangan terpal pada kolam. Lakukan pembuatan outlet dan pasang saringan pada titik outlet. Kolam diisi air dan siap digunakan. Pembuatan airflock, bahan yang digunakan adalah garam krosok, molase, dolomit, dan probiotik. Garam krosok ditebar pada kolam dan merata. Gula ditebar pada kolam dengan merata. Dolomit dicampurkan dengan air dan diaduk terlebih dahulu supaya larut di dalam wadah dan ditebarkan pada kolam dengan merata. Probiotik dicampur dengan air dan diaduk supaya larut dan ditebarkan pada kolam dengan merata. Perkenalkan, nama saya Isnaini Nuransori, NIM L1B0013. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri kondisi flock yang berhasil, yang ditandai dengan air tidak berbau, volume flock tidak lebih dari 15-20 ml, ketebalan bioflock berkisar antara 10-12 cm, bentuk flock besar-besar, bioflock tidak berbusa, kondisi air berada pada pH 7 atau netral, warna flock dipengaruhi oleh sumber karbon yaitu molase yang berwarna coklat dan gula pasir atau tepung yang berwarna putih. Ciri-ciri warna bakteri yang dominan yaitu kemerahan berarti bakteri fotosintetik, kecoklatan diatom, kehijauan fitoplankton.
Jadi jangan terlalu risau ya apabila terjadi perbedaan warna di tiap kolam biovlognya. Perkenalkan, nama saya Atlarani Insyira dengan NIM L1B0219. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan sistem aquaponik dan cara pemeliharaannya. Langkah-langkah pembuatan sistem aquaponik. 1. Siapkan kolam yang telah diisi dengan ikan. Langkah kedua, pipa PVC 3 inci diberi lubang dengan bor untuk meletakkan netpot dengan jarak yang telah disesuaikan. Kemudian susun sebanyak 4 ikat dan letakkan di atas kolam yang ditumpuk dengan pipa yang sudah dirakit. Pipa aquaponik dirakit dengan pipa lainnya menggunakan pipa sudut yang lebih kecil. Langkah ketiga, benih disemai pada tray atau wadah semai yaitu rock wool. Gunakan benih yang tingkat germinasinya di atas 80%. Setelah muncul daun 3 atau 4 helai, benih dipindahkan ke media tanam. Wadah tanaman dapat menggunakan pot atau gelas khusus untuk tanaman hidroponik atau membuat pot dari botol plastik bekas dengan memberi sumbu kompor atau kain resapan di bawah pot. Cara pemeliharaan. Setelah tanaman dimasukkan ke dalam paralon, pasang pompa akuarium pada kolam, di mana selang dari pompa akuarium tersebut dimasukkan ke dalam paralon, sehingga air dari kolam ikan mengalir ke dalam paralon dan kembali ke kolam ikan lagi. Pemeliharaan sayuran aquaponik melalui pompa aquaculture dilakukan sepanjang waktu atau 24 jam. Perkenalkan, saya Nafisa Amalia dari kelas 1 dengan 28 tahun. Di sini saya akan memberikan kesempatan dan memberi pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dalam budidaya ikan. Selain itu, Squidvlog dapat meningkatkan produktivitas tanaman serta meningkatkan kualitas air dengan mengurangi kadar nitrogen di dalam air. Semoga dengan adanya pemberdayaan teknologi dari Squidvlog ini dapat membantu petani ikan untuk menambah keuntungan dan lebih efisien dalam membudidayakan ikan. Penggabungan antara sistem aquaponik dengan sistem biovlog atau Squidvlog dapat meningkatkan produktivitas tanaman dan memperbaiki kualitas air. Oleh karena itu, dengan adanya teknologi Squidvlog diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan menambah keuntungan bagi petani ikan dalam membudidayakan ikan. Tibalah di penghujung acara, kegiatan penyuluhan yang kami laksanakan berjalan dengan lancar dan sebaik-baiknya. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi masyarakat, khususnya untuk petani ikan, sehingga lebih mengerti, memahami, dan mempraktikkan tentang teknologi Squidvlog atau sistem aquaponik biovlog. Kami juga berharap agar seluruh anggota masyarakat untuk senantiasa disiplin menjalankan protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Sekian program pemberdayaan masyarakat ini kami akhiri. Terima kasih kepada hadirin yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Kami selaku penyelenggara memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.